Kemudian berikutnya adalah, ini tidak kalah penting ya, mengasah skill kalian gitu. Mengasah skill kalian. Ikutlah UKM di kampus yang bisa mengasah hobi dan skill kalian. Ya, saya ambil contoh gini. Ada teman saya waktu itu, dia memang suka di robotik. Dia ikut UKM robotika di kampus itu, aktif gitu, ikut robotika. Apa namanya? Dia juga sering ikut lomba, karena UKM robot itu tiap tahun kan pasti ada apa namanya lomba gitu ya, baik itu regional maupun nasional. Ternyata skill dia ikut di robotik ini mengantarkan dia sukses di karir berikutnya setelah lulus. Dia cepat mendapatkan kerja, mendapatkan panggilan dari perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan, misalkan perusahaan waktu itu dia perusahaannya Astra. Perusahaan Astra cepat dia langsung meng-hire teman saya tersebut yang sudah aktif di UKM robotika. Karena perusahaan menilai nih bahwa si mahasiswa ini, si teman saya ini punya skill di bidang robotika seperti itu. Jadi kalian juga coba ikutlah UKM yang mengasah hobi dan skill kalian. Yang kedua adalah bergaulah dengan teman yang punya sevisi dengan kamu. Ini juga penting gitu. Ya, intinya cobalah kalian asah skill kalian apa, pengennya di mana, dan ikut di UKM tersebut, UKM kampus gitu. Nah, terus ada pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau saya tidak punya skill, Pak? Justru ini, saat kalian jadi mahasiswa ini adalah waktu yang tepat untuk kalian untuk mengasah skill kalian gitu. Jadi kalian temukanlah passion dan ikigai versi dirimu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kalian fokuslah apa namanya, asah skillmu, asah lagi, asah lagi, asah lagi. Contohnya nih, mungkin teman-teman tahu kan, Raisa lah. Raisa itu kan penyanyi terkenal di Indonesia. Tapi usut punya usut, Raisa itu sudah mengasah skill bernyanyinya dia gitu. Dia mulai saat di kampus itu, saat dia jadi mahasiswa, itu dia sudah sering namanya nyanyi gitu. Nyanyi dari kafe ke kafe gitu. Kemudian dia secara tidak sengaja waktu itu upload di YouTube hobi dia menyanyi. Ternyata responnya banyak. Dan setelah responnya banyak, banyak apa namanya, banyak yang suka dengan lagunya dia gitu, sehingga dia sering dipanggil gitu untuk mengisi hiburan gitu ya, untuk entertain gitu, sampai sekarang, sampai dia punya album banyak itu ternyata awalnya dari skillnya Raisa yang terus diasah seperti itu. Kemudian banyaklah contoh-contoh lagi gitu. Tadi teman saya gitu, dia hobi di UKM, dia hobi di robot, dia ikut UKM robot, dia terasah skillnya robot, ngoding dan lain-lain. Kemudian dia sebelum lulus pun dia sudah mendapatkan tawaran kerja di Astra seperti itu. Jadi sudah saatnya kalian mengasah skill mumpung kalian masih menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, kalau kayak gini, ini saya sunnah ini hukumnya. Jadi kalau ikut komunitas kedaerahan, misalkan forum anak Medan, forum anak Bali, forum Jawa, Betawi, dan lain-lain lah, anak Makassar gitu. Kalau kayak gini, UKM kayak gini, hukumnya sunnah. Karena menurut saya itu kurang mengasah skill kamu. Ya mungkin hanya untuk silaturahmi, oke lah silaturahmi gitu. Untuk menambah teman sedaerah itu oke. Tapi mengasah skill kalau menurut saya itu kurang seperti itu. Gak masalah sebenarnya ikut itu. Sunnah menurut saya seperti itu. Nah, berikutnya yang gak kalah penting, mahasiswa ini perlu namanya menjaga kesehatan. Ya, kenapa sih menjaga kesehatan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu, sehat itu mahal. Ya, tentu kalau kita sakit, kita tuh banyak kerugian. Misalkan nih, mahasiswa sakit, mestinya dia bisa masuk kuliah, tapi karena dia sakit, dia kelewatan materi tentang materi bab 1 misalkan.
dan di situ ada tugas gitu. Sehingga ini akan menyulitkan, ini membuat dia banyak kerugian gitu. Ataupun misalkan saatnya praktikum tapi dia karena sakit dia nggak bisa ikut praktikum seperti itu. Oleh karena itu di sini penting namanya menjaga pola makan gitu. Karena kalau udah sakit itu membuat pusing sana sini. Misalkan nih kalau memang mahasiswanya ini ngekos jauh dari orang tua, itu juga akan mencemaskan, mengkhawatirkan orang tua gitu. Karena orang tua juga nggak mau kan melihat anaknya sakit. Oleh karena itu perlu namanya kita juga harus menjaga kesehatan. Makanlah makanan-makanan yang bergizi gitu. Kurangi makanan junk food gitu. Kenapa sih mengurangi junk food juga ternyata penting loh mengurangi junk food. Ini kisah kenyataan gitu. Jadi saya punya teman dan punya adik kelas gitu. Waktu itu setelah lulus hendak melamar pekerjaan di BUMN, PLN kalau nggak salah itu, seingat saya. Dia itu ternyata gagal lolos tes medis kesehatan, tes kesehatan. Tinggal beberapa tahap lagi gagal masuk PLN. Ternyata gara-gara kolesterolnya tinggi. Ya, kolesterolnya tinggi. Jadi walaupun mahasiswa, walaupun masih muda, ternyata kesehatan itu juga mengganggu. Usutnya ya tadi kolesterol tinggi karena sering makan yang gorengannya lemak jenuhnya kurang baik gitu. Itu seperti itu kurang lebih. Jadi penting kita harus menjaga pola makan yang baik gitu ya. Makan makanan yang bergizi, kurangi yang banyak gorengannya lah gitu. Kita juga perlu olahraga baik jasmani maupun rohani gitu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya perlu namanya kelola keuangan yang baik ala anak kos ya gitu. Di antaranya tipsnya adalah tunda kesenangan terlebih dahulu. Jangan boros gitu. Kemudian usahakan kita menabung. Untuk apa? Untuk jaga-jaga ada keperluan tak terduga gitu. Misalkan ada tiba-tiba sakit. Nah, tiba-tiba sakit itu kan kalau kita tidak punya uang untuk berobat, untuk apa? Nah, ini kadang-kadang ini membuat keuangan tidak stabil. Oleh karena itu, tundalah kesenangan terlebih dahulu. Makanlah makan yang sehat gitu. Karena kalau sakit nanti menyebabkan tabungan kita juga akan mengeluarkan banyak uang seperti itu. Kemudian tidak kalah penting ini mencoba alternatif menambah uang saku ya. Misalkan gimana Pak? Misalkan berjualan gitu. Jadi saya melihat gitu mahasiswa saya itu berjualannya hanya ya makanan-makanan ringan gitu di kelas itu. Ya nggak masalah gitu. Yang penting dia mencoba untuk menambah uang saku gitu. Mencoba menjadi asisten. Menjadi asisten ini banyak ya, lumayan duitnya. Menjadi asisten dosen, asisten lab gitu. Kemudian menawarkan jasa gitu, part time. Kemudian ikut lomba juga itu salah satu menambah uang saku ya. Misalkan ikut lomba gemastik juara 1 dapat uang 3 juta. Lumayan gitu. Saya juga dulu pernah dapat menang Elchen kalau saya dulu. Menang Elchen, lomba Elchen mendapatkan uang 7 juta waktu itu saya. Lumayan segitu, 7 juta itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian pola berikutnya adalah mengevaluasi dari kegiatan. Ya, evaluasi itu gimana Pak? Evaluasi harian, mingguan, bulanan gitu. Ini nggak kalah penting. Mungkin teman-teman pernah dengar lah plan, do, action, repeat. Tapi kita juga harus evaluasi gitu. Apakah kegiatan yang kita lakukan 1 bulan terakhir atau 1 minggu terakhir sudah sesuai belum dengan target saya gitu. Saya misalkan punya target apa, misalkan menaikkan nilai ataupun saya ingin ikut lomba. Apakah kegiatan-kegiatanmu itu tiap mingguan, tiap harian itu sudah progres ke sana, mengarah ke targetmu seperti itu. Ini perlu dievaluasi juga gitu. Kemudian apakah kegiatan itu terlalu berat? Misalkan ikut
organisasi ini, ikut organisasi itu, ikut organisasi ini, sehingga tidak seimbang gitu antara organisasi sama akademik. Fokus akademik saja nggak baik, terlalu fokus ke organisasi juga nggak baik. Jadi cobalah seimbangkan antara organisasi dengan akademik gitu. Dan juga apakah kegiatanmu itu sesuai dengan minat dan bakatmu, seperti itu. Jadi coba evaluasi lagi. Evaluasi bisa harian, mingguan, ataupun bulanan, seperti itu. Kemudian belajar untuk tidak menjadi deadlineer gitu. Jadi misalkan hari Senin dosen ngasih tugas, biasanya dosen itu ngasih tugas yang nggak hari itu juga, 1 minggu berikutnya gitu. Tapi biasanya mahasiswa itu mengerjakannya adalah hari Minggunya atau malam Seninnya gitu. Tentu hasil pengerjaannya itu beda gitu dengan mahasiswa yang sudah menyicil dari misalkan di hari Selasanya sudah mengerjakan gitu. Tapi kan saya banyak kegiatan. Untuk mengatasinya bisa aja gini. Jadi kita baca dulu nih tugas kuliah itu apa. Oh, tugasnya gini nih. Kita baca dulu. Oh, kira-kira saya sudah paham nih tugasnya nih akan kayak gini. Boleh nanti akan kita kerjakannya 3 hari kemudian gitu, karena sehabis ini saya ada agenda lagi gitu, nggak masalah. Tapi sebisa mungkin segera kerjakan, karena semuanya pasti misalkan ngerjakan tugas itu butuh waktu gitu. Karena kalau menjadi deadlineer itu belum tentu nanti hasilnya sempurna gitu, hasilnya belum tentu perfect seperti itu gitu. Kemudian coba diskusilah dengan teman saat mengerjakan tugas itu. Nah, dan juga belajar untuk persiapan UTS. Biasanya kalau teman-teman saya yang pinter-pinter zaman dulu ya, itu udah mulai belajar dari nyicil belajarnya itu. Minggu pertama materi ini udah dicicil. Jadi di UTS di minggu ke-7, minggu ke-8 itu dia tinggal mengulang saja materi yang sudah ada dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 seperti itu. Jadi mencoba untuk menyicil. Tentu biasanya dosen-dosen juga ketika mengasih tugas itu biasanya sesuai dengan UTS ataupun UAS. Jadi tugas mingguannya dosen itu biasanya menyicil mahasiswa, membuat mahasiswa belajar tentang bab itu biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah fokuslah menambah pengalaman dan CV. Nah, ini penting ini. Nanti kalian kan tidak tahu ya, masa depan itu nggak tahu. Saya mau karir profesional kah, mau jadi pengusaha kah, atau mau apa? Itu tidak ada yang tahu masa depan itu. Tapi karena kita tidak tahu masa depan, kita juga harus mempersiapkan masa depan. Fokuslah menambah pengalaman dan CV kalian gitu. Yang pertama misalkan nih bisa ikut panitia aktif di organisasi gitu, menjadi asisten lab, asisten dosen, ikut penelitian dan kegiatan abdimas dosen, ikut lomba gitu ya, ataupun ikut magang di perusahaan besar BUMN. Nah, BUMN mungkin sekarang eranya sangat terbuka ya BUMN, beda dengan zaman saya dulu ya. Kalau zaman sekarang itu BUMN sudah banyak sekali membuka open magang, internship di BUMN, magang 6 bulan, magang 3 bulan gitu, magang yang bergaji malah gitu. Itu adalah kesempatan yang besar menurut saya untuk teman-teman mahasiswa gitu, untuk bisa magang di perusahaan besar gitu. Biasanya magangnya itu mencari mahasiswa yang di semester 7 yang SKS-nya itu tinggal tugas akhir saja. Kemudian perusahaan BUMN membuka kesempatan. Bahkan ada perusahaan BUMN yang memberi kesempatan mengerjakan penelitian di perusahaan. Seperti itu. Kemudian berikutnya pengalaman, bolehlah mencari uang dari part time gitu. Karena misalkan kita misalkan mendesain, kita buat jasa mendesain. Nah, itu kan portofolio nih. Kita awalnya iseng-iseng aja nih mendesainkan, membuka lowongan jasa desain. Tapi dari lowongan jasa desain ini kan menjadi portofolio, ataupun misalkan ngoding. Nah, ngoding itu punya portofolio kan kalian juga.
itu akan melekat kepada kalian. Siapa tahu nanti akan menambah uh, minat perusahaan ketika mau melihat kamu punya pengalaman atau tidak, seperti itu. Oh, jadi fokuslah menambah pengalaman dan CV. Kemudian berikutnya adalah tingkatkan nilai spiritual diri, gitu. Ya, diantaranya ya kita harus rajin beribadah. Mungkin yang muslim sholat, gitu ya. Ikutilah kajian. Di pengajian-pengajian di kampus itu banyak ya. Untuk agama lain juga pasti kampus-kampus juga udah menyediakan ya. Ada apa namanya, UKM untuk mahasiswa Hindu, Buddha gitu, untuk mahasiswa Katolik dan lain-lain. Ini pasti kampus juga udah punya UKM gitu, seperti itu ya. Jadi kita juga untuk meningkatkan nilai spiritual kita juga, termasuk juga keseharian kita. Misalkan kita usahakan kita melakukan kegiatan aktivitas itu dari cara yang benar gitu, agar kita mendapatkan nilai yang berkah, bukan hanya mencapai saja tapi ada nilainya yang berkah, seperti itu. Kemudian adalah pola berikutnya adalah membahagiakan orang tua. Ya, benar gini, membahagiakan orang tua. Saya dulu menganggapnya ini sepele. Tetapi setelah saya kerja dan saya membaca banyak kisah sukses orang-orang, ternyata adalah membahagiakan orang tua adalah salah satu kunci kesuksesan kita gitu. Ya, membahagiakan orang tua gimana? Ya, pertama misalkan nih memberi kabar setiap kegiatan di kampus setiap hari gitu. Saya kuliah Pak, saya kuliah Mah gitu. Ngechat lah orang tuanya di rumah gitu. Apakah sehat, apakah sakit, juga kita harus memberitahu ke orang tua gitu. Ikut kegiatan kampus, kegiatan UKM gitu, kita juga harus ngasih tahu orang tua, seperti itu. Kemudian berikutnya membahagiakan orang tua ya belajar sungguh-sungguh tentunya, seperti itu. Kemudian kita bisa dapat prestasi di kampus, itu salah satunya ya cara untuk membahagiakan orang tua. Ataupun misalkan kita sudah punya penghasilan, setelah misalkan kita punya part time nih, punya penghasilan, ya kita sekali-kali coba kasih uang kepada orang tua. Ini saya juga pernah nih pengalaman. Jadi saya mendapatkan, ya saya sudah kerja, saya mencoba ngasih sebagian gaji saya waktu itu ke orang tua saya gitu, ke orang tua, ke ibu saya gitu, saya kasih gitu sebagian gaji saya. Ternyata saya hanya minta doa gini, ya Bu atau Mah gitu, saya ingin karir saya sukses gitu, mungkin bisa naik gitu ya levelnya gitu. Ternyata setelah saya ngasih kayak gitu sebagian gaji ke orang tua, ternyata tidak lama kemudian saya mendapatkan panggilan tawaran kerja yang lebih baik. Itu ajaib, sungguh gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mempraktekkan lah ya, bahagiakan orang tua gitu. Banyak ceritanya gitu. Saya juga pernah mendapat cerita lah dari istri saya gitu, dia ngasih uang kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Ternyata secara tidak sengaja itu akan ada rezeki lain gitu dari arah-arah yang tidak diduga, min haitsu la yahtasib gitu, benar gitu. Jadi kalau seandainya kita ngasih rezeki kepada orang tua, kita membahagiakan orang tua gitu, kita secara tidak langsung nanti akan dikasih rezeki sama Allah gitu. Kalau menurut saya ya Tuhan saya Allah gitu ya, dari hal-hal yang tidak terduga gitu. Ada aja rezeki itu kalau kita udah membahagiakan orang tua gitu. Saya juga membaca cerita-cerita orang sukses gitu, entrepreneur sukses, pebisnis sukses. Ternyata tipsnya agar dagangannya laris adalah dengan membahagiakan orang tuanya, ngasih sebagian uangnya kepada orang tua, seperti itu. Itu hal yang tidak masuk akal gitu, tapi itu salah satu cara sukses kita gitu, seperti itu. Ada beberapa ceritanya itu, mungkin kalian bisa cari aja lah di YouTube ataupun di Google gitu. Salah satu ceritanya pengusaha sukses itu diantaranya adalah membahagiakan orang tua, seperti itu. Jadi tiba-tiba bisnisnya melejit, omsetnya naik, seperti itu.
Seperti itu. Ini mungkin ada quote ya, tidak akan jatuh miskin saat kamu banyak membelanjakan hartamu untuk ibumu, malah akan semakin bertambah hartamu. Jadi ketika kita membahagiakan, menyenangkan orang tua, kita akan mendapatkan rezeki yang bertambah. Kalau orang tuanya kita sudah meninggal, ya kita sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal gitu. Kalau orang tuanya masih hidup ya kasih gitu. Kalau misalkan sudah meninggal semua ya sedekah, ataupun bisa ke kakak, paman atau keluarga lah gitu. Jadi tidak akan jatuh miskin ya. Saya juga sudah pernah membuktikan ini. Istri saya juga udah pernah membuktikan gitu. Pengusaha-pengusaha sukses juga sudah membuktikan bahwa tidak akan jatuh miskin saat kamu ngasih duit untuk orang tua, seperti itu. Karena doa orang tua itu sangat manjur dan cepat terkabul, seperti itu. Oke, ini mungkin menjelang akhir. Jadi sukses itu mungkin ada ilustrasinya adalah gunung es. Gunung es itu gunung es Titanic lah yang ada di kutub-kutub itu ya. Gunung es itu yang terlihat hanya sedikit, kecil gitu yang terlihat. Tapi di bawahnya ada bongkahan gunung es lainnya di dasar laut itu, di dalam laut itu. Jadi sukses itu diibaratkan adalah bongkahan es yang atas. Apa yang orang lihat itu adalah hanya secuil gitu. Tapi di baliknya itu, orang sukses itu ada keberanian, ada kerja keras, ada bertahan, ada kegigihan, ya, ada perjuangan, ada action, ada pengorbanan, ada kedisiplinan, ada resiko gitu. Ada target yang harus dia kejar, seperti itu. Kemudian ya ini, mungkin ada ilustrasi lagi seperti ini. Jadi orang tidak melihat perjuangan kamu. Mereka hanya melihat saat kamu sukses gitu. Padahal kita bisa sukses itu banyak pengorbanan yang sudah kita lalui, banyak latihan-latihan yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Jadi bisa mengerjakan soal di UAS, di UTS itu karena kita sudah punya latihan-latihan, karena kita sudah pernah sering latihan saat mingguan, saat dosen ngasih tugas, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.